semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Hore, kelompok 2 dari kelas 4B, Teknik Informatika, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, kelompok kami akan mencoba memperkenalkan kepada kalian tentang aplikasi yang sudah kelompok kami buat, yaitu aplikasi Keuanganku. Nah, sebelum kita cari tahu lebih lanjut, apa sih Keuanganku? Alangkah baiknya kenalan dulu yuk sama anggota-anggota dari mahasiswa Hore. Nah, ini dia anggota-anggota dari mahasiswa Hore. Seperti yang bisa kalian lihat di layar ya. Yang pertama ada Akang Ahmad Fauji dengan NPM 1916311700004. Lalu di berikutnya ada Teh Arlisha Purbasari nih dengan NPM 1910311700010. Dan berikutnya ada Kang Bintang Mahesa dengan NPM 1916311700168. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Sarah Salsabila dengan NPM 1910311700136. Oke, kenalan sama anggota-anggota mahasiswa Orenya sudah. Nah, selanjutnya, yuk kita cari tahu lebih lanjut, apa sih Keuanganku itu? Nah, Keuanganku adalah sebuah aplikasi catatan keuangan untuk anak kos. Jadi, aplikasi ini itu diperuntukkan kepada anak kos atau kepada mahasiswa atau orang-orang yang ngekos kayak gitu. Aplikasi ini berbasis website. Kenapa sih dibilang aplikasi catatan keuangan? Kenapa sih bisa kepikiran untuk bikin aplikasi ini? Yuk kita cari tahu. Aplikasi ini didasarkan kepada penelitian yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi kami sebagai mahasiswa, juga pengalaman pribadi teman-teman kami sebagai anak kos di lingkungan Universitas Singapura Bangsa Karawang, juga dari artikel-artikel yang sudah kami cari tahu nih, di antaranya artikel-artikel berikut ini. Nah, seperti yang pertama ada dari Hipwe dengan judul 5 kesalahan anak kos dalam mengatur keuangan. Tahu-tahu tinggal 50.000 di tabungan. Nah, ini ada satu poin penting yang kita catat, yaitu nggak punya catatan anggaran pendapatan pengeluaran bulanan merupakan salah satu kesalahan yang sering sekali dilakukan. Nah, dari sini berarti ketahuan dong. Wah, berarti yang bikin anak kos itu tidak tahu dalam mengeluarkan uang gitu, mengatur uangnya tidak baik, itu ternyata gara-gara gak punya catatan anggaran pengeluaran. Lalu yang berikutnya ada dari Liputan 6 dengan 6 kesalahan fatal yang sering dilakukan mahasiswa saat mengatur keuangan. Dengan poin nomor 2 yang kami catat yaitu tidak disiplin pada budget. Seperti poin pertama, gak punya catatan anggaran pengeluaran bulanan, bagaimana sih kita bisa disiplin, orang kita aja nggak tahu kok pengeluaran kita berapa selama ini. Nah, lalu yang ketiga kami juga dapat nih dari artikelnya Glints. Di Glints ini dengan judul 4 kesalahan mengatur keuangan yang sering dilakukan oleh anak rantau. Anak rantau juga anak kosan ya. Nah, dengan poin nomor 2 yang kami catat yaitu tidak memiliki rencana keuangan. Udah nggak punya catatan anggaran pengeluaran bulanan, nggak disiplin, terus nggak punya rencana keuangan juga. Nah, hal-hal ini nih yang menyebabkan kelompok kami mencoba membuat aplikasi ini dengan tujuan diharapkan mahasiswa dapat bisa mengatur keuangannya. Adanya sistem ini, mahasiswa bisa mengatur kebutuhan sehari-hari, terus mahasiswa juga bisa menabung. Karena kan kita udah tahu nih, jumlah dana yang kita keluarkan tiap bulan tuh berapa. Nah, berarti kan ada sisa dong. Kita tahu nih dari sisa ini, berapa yang kira-kira bisa kita pakai tabung. Lalu yang terakhir, aplikasi ini dibuat dengan desain yang mudah, agar user lebih efisien dalam menggunakannya. Jadi, no ribet-ribet. Oke, setelah kita tahu nih tujuan aplikasinya apa, alasan kenapa buat aplikasi ini, dan Keuanganku itu aplikasi apa sih? Selanjutnya, mari kita bahas rancangan dari Keuanganku. Yang pertama ada diagram use case, atau gambaran umum tentang aplikasi Keuanganku ini. Yuk, kita lihat. Nah, di sini udah ada ya diagram use case-nya. Nah, kalian lihat di sini ada aktor, di mana aktornya di sini kami tulis sebagai mahasiswa atau admin. Aplikasi prototipe ini bersifat
individual control. Jadi seorang itu doang yang bisa mengontrol aplikasi di dalamnya. Jadi nggak bakal bisa ada yang ngotak-ngatik. Bahkan nanti nggak bakal bisa ada yang megang lagi. Jadi cuma si admin atau mahasiswa ini yang bisa ngotak-ngatik isinya kayak gitu loh. Nah, pada aplikasi ini, sistem catatan anak kos. Di sistem ini, kami mempersiapkan halaman login, di mana nanti mahasiswa atau admin dapat masuk ke aplikasi berikut lewat login. Di login ini, nggak semua orang bisa masuk, hanya mereka yang sudah punya username dan password yang dapat masuk ke login. Setelah berhasil lewat login, maka user atau aktor akan diarahkan kepada dashboard atau beranda. Di dashboard ini nanti akan diperlihatkan diagram-diagram keuangan di dalamnya. Dan diagram keuangan ini juga nantinya bisa kita download dalam berbagai bentuk seperti SVG, PNG, JPEG, bahkan bisa di-print juga. Lalu dari dashboard kita memiliki fitur-fitur lainnya. Seperti diantaranya, ada pemasukan, pengeluaran, kategori, catatan, dan logout. Nah, pada pemasukan dan pengeluaran ini, kalian bisa lihat ya, ini tuh udah include sama laporan. Pemasukan pengeluaran itu apa sih? Pemasukan itu adalah sebuah halaman, di mana di halaman ini kamu bisa memasukkan data-data uang yang kamu dapatkan. Contoh, kamu dapat kiriman nih dari orang tua kamu. Nah, oke, aku dapat 5 juta nih dari orang tua aku. Aku catat deh di pemasukan. Di menu pemasukan kamu bisa nyatet itu. Nanti bakal ada laporan pemasukan. Nah, laporan pemasukan itu yang tadi kita lihat ya, yang di gambar ini. Dia ada laporan pemasukan. Jadi laporan itu sudah extend dengan laporan pemasukan. Lalu pengeluaran itu apa sih? Pengeluaran itu menu di mana kamu bisa mencatat pengeluaran-pengeluaran apa saja yang sudah kamu lakukan pada bulan ini. Kayak gitu, atau pada hari ini juga bisa. Jadi nanti ada base date, jadi pakai tanggal sekian kamu jajan apa nih, dikeluarin untuk apa, atau pada tanggal sekian kamu beli apa, itu bisa dicatat di menu pengeluaran. Lalu berikutnya ada menu kategori, di mana di menu kategori ini kamu bisa mencatat kategori-kategori yang kamu inginkan. Seperti misal aku ingin membagi pengeluaranku menjadi 4 kategori. 1 untuk kebutuhan kuliah, 2 untuk kebutuhan main, 3 untuk kebutuhan makan, dan 4 untuk kebutuhan mendadak lainnya. Maka kamu bisa tulis di kategori. Nanti saat kamu mencatat di pengeluaran, kamu bisa milih, aku tadi jajan cilok termasuknya apa nih? Termasuknya ke jajan, jadi kita pilih kategori jajan, kayak gitu. Lalu yang terakhir ada catatan dan logout ya. Kita catatan dulu nih. Kalau catatan itu adalah sebuah tempat yang kami siapkan agar user dapat mencatat hal-hal yang dia butuhkan. Seperti catatan bulanannya, atau curhatan juga bisa, karena aman, nggak bakal ada yang lain yang bisa lihat kecuali si user ini sendiri. Lalu terakhir ada logout ya, untuk keluar. Kalau udah selesai di aplikasi ini, kalian mau keluar, kalian tinggal logout. Oke. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, selanjutnya saya Arisya Purbasari akan menjelaskan tentang diagram activity. Diagram activity sendiri adalah gambaran tentang alur kegiatan yang akan dilakukan si aktornya. Oke, activity Aser login, di mana Aser membuka website keuanganku, lalu sistem akan menampilkan halaman login awalnya. Nah, saat Aser sudah mengisi forum loginnya, maka sistem akan memvalidasi apakah inputan login ini sudah valid atau belum. Jika tidak valid, maka sistem akan mengarahkan ke halaman login awal lagi. Tapi jika berhasil, maka loginnya berhasil. Dan di sini ada activity dashboard. Jadi setelah berhasil login, sistem akan menampilkan tampilan beranda. Lalu Aser bisa pergi ke halaman lain. Nah, setelah si Aser berhasil login, maka sistem akan langsung menampilkan tampilan beranda. Nah, di tampilan beranda ini Aser akan melihat tampilan general keuangan, tampilan diagramnya. Lalu di sini juga bisa lihat saja atau mendownload diagramnya. Jika Aser memilih mendownload diagram, maka sistem akan menampilkan option download dan akan tersedia jenis-jenis filenya yang mau dibutuhkan gitu, kayak
SVG atau PDF atau JPG atau PNG. Lalu jika telah memilih tipe download, maka secara otomatis akan mendownload. Namun jika lihat saja, maka sistem akan langsung keluar gitu. Tapi Aser juga bisa melihat pergi ke halaman lain. Pergi ke halaman lain adalah di sini. Nah, jadi saat Aser sudah berhasil login gitu, dan muncul beranda, ini Aser bisa melihat ke menu-menu halaman lain, misal input pemasukan, input pengeluaran, input catatan, kategori, atau logout gitu, jika sudah selesai gitu. Nah, di sini ada aktiviti dana masuk. Jadi saat Aser mengklik menu dana masuk, maka akan muncul tampilan ini gitu. Jadi ada tombol tambah dan tombol laporan dana masuk gitu. Jadi jika Aser mengklik tambah, maka akan muncul nama donatur dan jumlah. Nama donatur itu misal kayak Aser diberikan uang atau dana oleh siapa, jadi bisa diatur sendiri namanya. Jadi Aser tetap bisa mengetahui dana ini dari mana gitu, dan jumlah keuangannya. Jika mengklik save change, maka perubahan yang tadi ditambahkan akan tersimpan. Namun jika langsung mengklik close, maka perubahan yang tadi telah diinputkan tidak akan tersimpan. Dan Aser juga bisa melihat laporan dana masuk yang telah tadi diinputkan gitu. Jadi di sini bisa lihat saja atau bisa mendownload PDF-nya gitu. Jadi Aser tetap bisa melihat laporan dana masuk secara online ataupun digital jika melakukan pendownloadan laporan tersebut. Next, ada activity menambah dana masuk gitu. Jadi ini tuh seperti detailnya. Jadi bagaimana sih sistemnya bekerja saat Aser menambahkan dana masuk. Jadi saat Aser masuk ke halaman dana masuk, sistem akan menampilkan halaman dana masuk. Jika Aser memilih tambah, maka sistem akan menampilkan halaman forum tambah. Jadi di sini sama seperti tadi, Aser tinggal mengisi nama donatur, mengisi jumlah, lalu mengklik save atau close. Jika save, maka sistem akan menyimpan dan menampilkan hasil input pada halaman dana masuk. Nah, di sini ada aktiviti melihat laporan dana masuk. Jadi ini juga seperti sistemnya, bagaimana jika Aser mengklik laporan dana masuk gitu sistemnya. Jadi jika Aser mengklik masuk halaman dana masuk, maka sistem akan menampilkan. Lalu jika pilih laporan dana masuk, sistem juga akan menampilkan laporan dana masuk, lalu melihat tampilan laporan dana masuk seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Aser bisa melihatnya, atau ini ditambah, jadi di laporan itu Aser itu bisa melihat secara spesifik data dari nama donaturnya gitu. Kayak misalkan setelah banyak data yang diinputkan gitu kan, kesulitan untuk mencari gitu nama donaturnya siapa aja, jadi bisa melakukan search, misal dana donaturnya itu dari ibu gitu. Jadi kita tinggal search aja ibu, maka sistem akan menampilkan data hasil filternya gitu. Lalu saat Aser sudah melihat data filternya, Aser bisa melakukan print PDF gitu. Jika Aser mengklik print PDF, maka sistem akan langsung mengolah proses printnya itu secara otomatis. Ini kemudian ada aktiviti dana keluar gitu. Sebenarnya sistemnya hampir sama saja dengan dana masuk gitu. Jadi saat Aser mengklik menu pengeluaran, maka akan ada tambah. Nah, bedanya adalah adanya kategori di sini. Jadi kategori nanti dijelaskan di aktiviti kategori, di mana kategori itu adalah saat kita agar Aser tuh bisa mengelompokkan dana-dananya gitu. Misal Aser melakukan pembayaran UKT gitu. Jadi di kategori bisa ditulis pembayaran UKT. Jadi saat Aser menambahkan dana pengeluaran UKT, itu bisa dimasukkan ke kategori UKT. Jadi lebih terorganisir dan lebih rapi gitu. Dan beserta jumlahnya juga. Dan sama seperti tadi, jika Aser mengklik save change, maka perubahan yang tadi telah ditambahkan akan tersimpan gitu. Jika close, maka tidak. Sama seperti di laporan dana masuk juga, laporan dana keluar juga bisa dilihat saja dan bisa di-download PDF. Nah, di sini ada aktiviti menambah dana pengeluaran. Jadi di sini itu lebih sama seperti tadi, lebih detailnya dari data pengeluaran. Itu sistemnya akan menampilkan halaman pengeluaran jika Aser masuk ke halaman pengeluaran gitu. Dan jika memilih tambah akan menampilkan halaman forum tambah. Dan jika Aser sudah memasukkan atau menginputkan semua data-datanya, maka Aser tinggal mengklik save dan sistem akan menyimpan dan menampilkan hasil input pada halaman pengeluarannya. Nah, selanjutnya
ada aktiviti melihat laporan pengeluaran, sama seperti laporan pemasukan ya, dana masuk, Aser masuk ke halaman dana keluar, sistem akan menampilkan halaman dana keluar. Lalu jika Aser memilih laporan dana keluar, sistem akan menampilkan halaman laporan dana keluar gitu. Sama seperti di dana masuk juga, laporan dana keluar juga bisa mencari data spesifik dari kategori jumlah gitu. Terus jika ingin melihat pada rentan waktu tertentu juga bisa gitu. Jadi sistemnya juga akan masukkan data hasil filternya gitu. Dan sama seperti tadi bisa di print PDF jika sudah muncul data filter yang dicari gitu. Dan sistem akan otomatis mengolah proses data printnya. Lalu selanjutnya ini ada aktiviti kategori, di mana kategori itu seperti yang tadi saya jelaskan, kategori itu untuk agar si Acer itu bisa mengorganisir semua datanya gitu. Kayak ada kategori, saat Acer masuk ke kategori ada tambah, terus nama kategori, dan save change dan close gitu. Detailnya ada ini. Nah, di sini detailnya, jadi Acer masuk ke halaman kategori, sistem akan menampilkan halaman kategorinya, lalu jika Acer memilih tambah, maka sistem akan menampilkan halaman form tambah. Dan saat Acer sudah muncul halaman form tambah, Acer tinggal mengisi nama kategorinya, gitu. Dan melakukan save, maka sistem akan menyimpan dan menampilkan hasil input pada halaman kategori. Selanjutnya ada aktiviti catatan. Jadi catatan itu berfungsi untuk Acer agar bisa menambahkan catatan-catatan penting yang mungkin ingin sebagai reminder gitu ya, pengingat agar si Acer bisa membeli atau membeli wishlist yang memang sudah dia inginkan sejak lama gitu. Dan di sini bisa catatan, masuk ke fitur catatan, lalu tambah, isi catatan, dan save change, selesai. Nah, di sini ada aktiviti catatan Acer Flow. Di sini saat Acer masuk ke halaman catatan, maka sistem akan menampilkan halaman catatan, dan Acer memilih tambah, maka sistem akan menampilkan halaman form tambah. Lalu saat form tambah sudah muncul, Acer bisa mengisi catatannya gitu, dan melakukan save atau close, dan sistem sendiri akan secara otomatis menyimpan dan menampilkan hasil inputnya. Nah, di sini ada diagram scan selanjutnya gitu ya. Diagram scan itu adalah gambaran tentang alur sistem saat dijalankan gitu. Nah, yang pertama ada sequence login, di mana di sini aktornya adalah admin atau mahasiswa. Jadi saat admin atau mahasiswa menginputkan username dan password, sistem akan memvalidasi. Jika benar, maka akan masuk ke beranda. Jika salah, sistem akan kembali ke inputan username dan password atau halaman awal login gitu. Jadi setelah masuk beranda, maka bisa memilih logout. Dan berikutnya ada sequence dana masuk. Setelah tadi, jika aktornya atau admin atau mahasiswa berhasil untuk masuk ke beranda, maka di beranda itu bisa memilih tambah pemasukan atau dana masuk gitu. Dan di dana masuk itu atau di pemasukan itu Acer bisa pilih laporan, lalu di laporan pemasukan di Acer juga bisa melihat saja atau melakukan download PDF laporan tersebut. Lalu ada sequence pengeluaran, sama seperti tadi, jika Acer sudah berhasil login, maka di beranda akan terdapat menu pengeluaran. Di situ Acer mengklik menu pengeluaran, melakukan pilih tambah pengeluaran jika ingin menambah data pengeluaran, dan pilih laporan jika ingin melihat laporan gitu. Laporan pengeluaran. Di sini juga bisa lihat laporan atau mendownload PDF. Lalu ada sequence kategori, sama seperti tadi, jika Acer atau aktornya sudah berhasil masuk, sudah divalidasi benar di loginnya, maka tinggal pilih menu kategori dan pilih input kategori. Lalu selanjutnya ada sequence catatan, di mana sama seperti tadi, saat Acer sudah berhasil masuk ke dalam website catatan keuanganku ini, maka tinggal memilih menu catatan di beranda, pilih input catatan jika ingin menginputkan sebuah catatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Mesa. Dari kelompok berapa ya? Kita kelompok 2 kalau nggak salah. Mohon maaf bila salah deh. Saya tuh barengnya sama Sarah, sama Pauji, dan Arlisa. Di sini kelompok kami itu membuat sebuah website tentang keuangan. Dan di sini saya kebagian untuk menjelaskan bagian class diagram, deployment diagram,
serta database apa saja yang digunakan pada website kita ini. Dan saya juga akan mendemo aplikasi di bagian catatan. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman di bagian kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini user account-nya, ID-nya menggunakan integer, tipe datanya, username-nya, ini pokoknya tipe datanya ya teman-teman, ini editnya void, update void. Nah, untuk kategori bisa lihat juga di sini ada tipe datanya, catatan, pemasukan, pengeluaran, maksudnya itu ini semua itu saling berhubungan. Jadi kayak catatan itu tuh berhubungan dengan user account. Jadi kita nggak bisa buat catatan tanpa masuk ke user account. Pemasukan itu kita juga nggak bisa buat tanpa ada user account. Kategori juga kita nggak akan bisa masuk ke kategori dengan user account gitu. Karena kita harus login dulu gitu kan ya. Dan ini pengeluaran. Nah kalau pengeluaran ini mau nggak mau kita sebelum ke pengeluaran itu harus di user account membuat ID untuk login, ID dan password. Setelah itu kita masuk ke kategori, apa nama kategorinya, terus kita baru bisa memilih pengeluaran. Begitu teman-teman. Dan untuk di bagian deployment diagram, kenapa kok cuman begini sih, simple banget. Karena ya memang kita simple gitu loh teman-teman. Jadi karena si klien browser websitenya ini yang kita buat ini cuma langsung dihubungin sama web server dari localhost yang exam gitu loh. Jadi kita pakai database-nya, database yang kita buat di localhost exam. Kalian teman-teman udah pada belajar lah ya gimana cara buat database di localhost exam. Nah, udah gitu kita lanjut. Nah, ini struktur database-nya. Bentar ya. Nah, database nih, database keuanganku, tabel user, primary key-nya ID, atribut tipe data panjang karakter tuh. Kalau ID tipe datanya integer, panjang karakter 11, keterangannya primary key. Kenapa primary key? Karena kayak primary key ini tuh nggak boleh sama gitu. Kan beda ya kalau kayak password, misalnya si Ujang passwordnya Aing Maung gitu. Si Rizky juga passwordnya Aing Maung. Jadi kan sama gitu loh. Jadi bebas. Kalau primary key ini nggak boleh ada yang sama. Jadi kayak ini deh, kayak NIK gitu atau kayak nomor apa ya, nomor mahasiswa gitu, kan nggak boleh sama ya teman-teman. Nah sama username juga pakainya varchar, ininya panjang karakter 225, keterangan ini. Kenapa sih kok ini makainya varchar? Karena kalau di varchar itu kita bebas gitu loh, kita mau pakai variabel sama karakternya tuh mau pakai uh, huruf aja atau angka saja atau angka plus huruf gitu loh teman-teman. Nah ini untuk di tabel dana masuk ya, di tabel dana masuk, database-nya di database keuanganku, tabel dana masuk, lempung kas masuk atau kas masuk, primary key-nya ID, jadi sama aja teman-teman. Primary key-nya masih di ID karena ya kita tahu sendiri ID nggak boleh sama, jumlah itu, jumlah uang maksimal itu 11 digit ya. Tanggal, timestamp itu untuk menunjukkan waktu, tipe datanya, panjang karakter, date menyesuaikan. Untuk nama kita pakai varchar panjang karakter 11. Untuk di tabel kategori masih di database yang kita, primary key-nya tetap di ID kategori karena bagaimanapun ya teman-teman, aku ingetin sekali lagi, pokoknya yang namanya ID itu nggak boleh ada yang sama. Yang sama gitu ya. Nama kategorinya tetap varchar panjang karakter 100. Tidak ada keterangan ya. Di tabel dana keluar masih sama, database keuanganku. Untuk primary key masih ada di ID bayar, tipe data, panjang karakter. Kenapa kok ini ID kategori tidak ada primary key-nya? Karena kayak ID kategori mah tetap sih nggak boleh sama, cuman nggak sepenting ID bayar gitu loh. Kalau dibayar kan takutnya ada yang sama kan, kan berabe kan, kategori kecampur aduk gitu. Kalau misalnya kategori kan ada A01, A02, A03 atau AB1, AB2 atau AB3 gitu loh. Tipe datanya integer karena angka ini ya.
Panjang karakter 11 gitu. Nama bayar. Nama bayar tuh maksudnya kita bayar apa aja gitu loh. Ini pakai varchar. Terus panjang karakter 200, jumlah integer, yang integer itu untuk angka, panjang karakter 11. Tanggal, timestamp, tipe datanya, panjang karakternya date. Nah, untuk di tabel catatan masih di database keuanganku, tabel primary key-nya tetap ID catatan, nama catatannya kita pakai tipe data varchar karena ini tulisan, karena kita bisa isi dan boleh pakai angka juga. Panjang karakter 225, begitu loh teman-teman. Selanjutnya. Oke, nama saya Ahmad Fauzi akan melanjutkan presentasi tentang user interface design sebagai rancangan kasarnya ya. Di sini ada login frame, frame tampilan utama web, frame beranda, frame kategori, frame catatan, frame dana masuk, dan frame pengeluaran. Nah, sini sebagai rancangan kasarnya frame tampilan utama web. Di sini ada headernya, ada menu yang bisa diklik pengguna, ada isi konten yang bisa dilihat pengguna. Selanjutnya di sini frame beranda. Nah, di sini penempatan logonya, di sini usernya gitu. Di sini menunya. Nah, di beranda diisi kontennya, bisa melihat total dana masuk, total dana keluar, total saldo, dan data cara keuangannya. Nah, di sini frame loginnya. Ada username, password, dan kalian bisa login di sini. Nah, di sini frame dana masuk. Oke, di sini kalian lihat ada nomor dan nama, jumlah, tanggal, dan opsi. Bisa kalian edit dan hapus, bisa kalian tambah, bisa kalian lihat laporannya. Nah, bisa kalian searching juga. Ini frame kategori sebagai tempat pengelompokan data buat pengeluarannya ya. Sini misal kategorinya apa, misalnya di sini apa gitu. Opsinya bisa kalian edit, nanti bisa kalian tambahkan di sini. Nah, setelah masukkan kategori ya, nah bisa ditempatkan di sini. Nah, nama pembayarannya apa, jumlahnya berapa, tanggalnya sekian gitu. Bisa kalian edit dan hapus juga. Nah, bisa kalian tambahkan di sini dan bisa lihat laporannya di sini. Nah, frame catatan. Nah, bisa kalian tambahkan di sini dan bisa kalian lihat catatan di sini. Bisa kalian edit dan hapus juga. Nah, di sini UI dan UX-nya. Ada tampilan login, tampilan beranda, tampilan kategori, tampilan catatan, tampilan dana masuk, dan tampilan pengeluaran. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Figma sebagai desain webnya ya. Nah, di sini tampilan loginnya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada username, password, di sini ada bacaan loginnya. Bisa kalian masuk ke di sini. Nah, kalian lihat di sini sudah ada logonya, logo web kita ya. Nah, di sini ada usernya. Nah, di sini bisa kalian lihat total dana masuk sekian, total pengeluaran sekian, total saldo sekian. Nah, di sini sebagai data chartnya. Nah, ini pemasukan, ini saldonya, dan ini pengeluarannya gitu. Ini tampilan dana masuk. Nah, bisa kalian lihat nama-namanya, jumlahnya berapa, tanggalnya sekian. Nah, bisa kalian opsi edit dan hapus. Nah, di sini bisa kalian tambahkan dan lihat laporannya juga. Nah, di sini tampilan kategori. Bisa kalian nama-nama juga, nama kategorinya ini, nama opsinya. Bisa kalian edit dan hapus. Nah, bisa kalian tambahkan di sini. Nah, ini tampilan pengeluarannya. Bisa kalian lihat tampilan nama pembayaran di sini. Nah, yang kategorinya yang tadi sudah diisi di sini gitu. Jumlahnya sekian, tanggalnya sekian. Bisa kalian edit dan hapus juga. Bisa kalian tambahkan di sini dan lihat laporannya. Nah, di sini adalah tampilan catatannya. Nah, bisa kalian tambahkan di sini dan akan muncul isi catatan di sini. Nah, bisa kalian edit dan hapus juga. Nah, ini implementasi pada web aplikasi ya. Yang tadi berupa desain di aplikasi Figma. Nah, ini implementasi pada web kita. Nah, ini implementasi tampilan loginnya. Seperti ini. Ada login, username, password, discounting. Kalian masuk di sini. Nah, ini tampilan berandanya. Nah, beranda atau dashboard ya. Udah kelihatan tampilannya seperti ini. Implementasinya.
dana masuk, pengeluaran, total saldo di sini. Nah, ini data cara keuangannya. Nah, di sini bisa kalian lihat bisa tampilan download diagram. Nah, di sini bisa di-download dalam bentuk PNG, JPEG, PDF dan lainnya gitu. Nah, di sini tampilan dana masuk. Nah, bisa kalian lihat ini sudah berubah ya. Bisa tambahkan di sini laporannya, di sini gitu. Bisa lihat nama-namanya, jumlahnya, tanggalnya, dan bisa kalian edit dan hapus. Nah, di sini tampilan laporan dana masuk. Nah, yang tadi laporan dana masuk sebelumnya, kalian lihat di sini bisa kalian masukkan tanggal awal, tanggal akhir. Nah, nanti muncul laporannya gitu. Nah, di sini tampilan tambah dana masuk. Jika kalian ingin menambahkan, nah tampilan seperti ini. Ada nama donaturnya, tadi misalnya bapak atau ibu, misalnya jumlahnya berapa, misalnya 2 juta atau berapa, tinggal kalian save gitu. Nah, ini tampilan kategorinya. Misal kategorinya di sini nih, namanya kalian tambahkan di sini gitu. Kalian edit, off, dan hapus di sini. Nah, ini tampilan jika kalian ingin menambahkan kategori. Nah, bikin kategori tadi kan print atau makan gitu. Kalian isi misalnya jajan atau apa gitu. Kalian bisa save di sini. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan pengeluaran. Nah, di sini ada pembayarannya apa namanya gitu. Kategori yang telah kalian isi sebelumnya, ini jumlahnya, tanggalnya, dan opsinya bisa kalian edit dan hapus. Nah, ini bisa menambahkan dan melihat laporannya. Nah, ini melihat laporan pengeluarannya ya. Bisa kalian tadi klik sebelumnya, tombol sebelumnya. Nah, ini akan muncul. Ini tanggal awalnya, ini tanggal akhirnya. Bisa kalian lihat laporannya akan keluar gitu. Bisa kalian kembali. Nah, di sini menambahkan pengeluarannya. Kategorinya apa gitu, nomor pembayarannya apa, jumlahnya berapa, nominalnya. Bisa kalian save gitu. Yang terakhir adalah tampilan catatannya. Nah, di sini ada catatan kalian bebas mau diisi apapun gitu. Nah, di sini bisa kalian tambahkan di sini gitu. Bisa kalian edit dan hapus juga. Nah, ini tampilan tambah catatan. Yang tadi tombol tambah. Nah, di sini tampilan tambahnya ya. Bisa kalian isi apa saja, misal seperti tadi beli motor dengan harga sekian 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 gitu. Setelah itu tombol save. Nah, akan memunculkan data yang di sini sebelumnya. Nah, di sini datanya akan tersimpan di sini. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke demo aplikasinya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, selanjutnya kita bakal mendemokan aplikasi ini. Di sini kita bakal tahu nih hasil implementasi dari rancangan-rancangan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dan dari sini juga kita bisa tahu nih, apa aja yang bakal kita temui kalau kita masuk ke aplikasi ini. Oke, yang pertama kamu lakukan sekarang adalah masuk ke localhost keuanganku. Karena aplikasi ini masih berbase localhost ya. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi ini, yaitu tampilan login. Nah, di login ini kamu bisa ngisi username, bisa ngisi password, lalu habis itu bisa dikirim deh lewat klik button Let's Counting. Nah, aku bakal coba ya ngisi username di sini. Di sini username-nya aku tulis admin. Nah, lalu password-nya juga admin. Nah, kira-kira ada typo nggak nih di sini? Nah, untuk itu ngeceknya kita bisa klik tombol mata yang di samping ini. Nah, ternyata nggak typo. Kalau sudah, kita bisa langsung let's counting. Hai, pada tombol login ini, pastikan ya kamu sudah memasukkan username dan passwordnya dengan benar. Jika tidak, maka akan terjadi hal seperti ini. Username-nya tidak ditemukan karena tidak ada username Sarah di aplikasi ini. Lalu kalau kamu salah masukin password, maka yang terjadi akan seperti ini. Password salah. Lalu jika kamu tidak mengisi,
sistem akan memperingatkan kamu untuk mengisi username dan password. Seperti ini. Jadi pastikan mengisi username dan password dengan benar ya. Agar kamu bisa masuk ke beranda. Nah, ini dia tampilan beranda atau dashboard dari aplikasi keuanganku. Setelah login, langsung masuk ke sini nih. Kayak yang bisa kalian lihat ya, di pojok kanan atas terdapat admin dan foto profil. Karena tadi aku masukin username-nya admin, maka yang ditampilkan di kanan atas itu adalah admin. Lalu kamu juga bisa ganti foto profil di situ. Nah, di sebelah pojok kiri terdapat logo keuanganku. Dan tulisan keuanganku yang kuning itu tulisannya My Bank. Nah, kiri ini ada menu-menu yang tadi sudah aku kasih tahu bahwa di dalamnya ada pengeluaran. Di sini ditulisnya pengeluaran, lalu ada pemasukan. Pemasukan di sini dana masuk. Lalu ada kategori, di sini kami tulis kategori pengeluaran dan juga ada catatan. Nah, setelah sudah, kita bisa lihat lagi di sini. Di dalam sini ada total dana masuk, di mana di sini menampilkan total dari dana-dana yang sudah kamu input sebelumnya. Di sini ada 300.000, lalu ada total pengeluaran, berisikan total pengeluaran yang sudah kamu inputkan juga sebelumnya, yaitu di sini ada 28.000, dan yang terakhir ada total saldo. Di mana di total saldo ini adalah hasil dari total dana masuk diambil total pengeluaran. Nah, berikut adalah data chart keuangan atau diagram dari keuangan. Tadi kan sudah ditampilkan nih nominal-nominalnya. Nah, berikut ini ditampilkan juga diagramnya. Jadi di sini kamu bisa lihat berapa persen sih pemasukan kamu, berapa persen pengeluaran kamu, dan berapa persen saldo kamu. Yang biru, di sini warna biru menyatakan pemasukan kamu. Warna hitam menyatakan pengeluaran kamu. Dan warna hijau menyatakan sisa saldo kamu. Oh iya, di sini juga kamu bisa download loh si diagram ini. Kalau kamu butuh misalnya untuk laporan, kamu bisa download pengeluaran ini. Dan bahkan bisa memprint pengeluaran ini. Gimana sih cara download diagramnya? Kamu lihat ya, di kanan itu ada strip 3, kayak burger gitu, 3 tumpuk. Kamu klik ini, nah, atau chart konteks menu namanya ya, chart konteks menu. Kamu klik lalu akan muncul pilihan print chart, download PNG image, download JPEG image, download PDF, dan download FVG. Kita coba download PDF ya. Kita coba klik. Setelah diklik, kita tinggal tunggu nih. Tinggal tunggu aplikasi mendownload. Nah, udah terdownload tuh. Kita lihat ya hasil downloadnya. Apakah benar bisa di-download dan hasilnya PDF. Nah, ternyata benar guys. Ini hasilnya. Hasil dari diagram tadi setelah di-download. Nah, cukup sekian penjelasan tentang login dan beranda. Untuk proses lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan lanjutin guys. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan demo aplikasinya untuk dana masuk. Di sini saya sudah berhasil melakukan login. Ini berandanya, lalu kita klik fitur atau menu dana masuk ini. Nah, ini adalah tampilan dana masuk, Daider, lalu ada tombol laporan dana masuk, di mana jika ingin melihat laporan dana, bisa mengklik ini, lalu ada tambah untuk menambah inputannya. Lalu ini adalah tampilan di mana inputan dana masuk itu akan dimunculkan atau ditampilkan oleh website. Nah, di sini ada contoh, yaitu dari nama ayah dan ibu. Untuk ayah jumlahnya 100.000 dikirimkan pada tanggal 4 Juni 2021 dan ibu juga 4 Juni 2021. Lalu di sini ada option atau pilihan di mana di sini jika kita mengklik ini, maka kita bisa mengedit data dana masuknya. Sini bisa kita edit. Dan ini untuk menghapus datanya. Hapus. Kita cancel. Lalu kita coba untuk melakukan tambah inputan. Di sini kita bisa menambahkan nama donatur, misalnya nama saya Adlisha, lalu kita masukkan jumlahnya, misalkan 150.000, lalu kita save change. Nah, di sini udah muncul Adlisha 150.000 dikirimkan
diinputkan pada tanggal 10 Juni 2021. Nah, untuk coba kita melihat laporan dana masuknya, kita tinggal klik laporan dana masuk. Nah, kenapa ini tidak muncul laporannya? Karena kita harus mengklik tanggalnya terlebih dahulu. Kalau tidak, maka kita coba untuk lihat, akan ada kotak warning di mana harap isi tanggal terlebih dahulu. Nah, coba kita masukkan tanggal 10 Juni, misal dari tanggal 4 Juni yang tadi ayah ibu, lalu tanggal akhirnya 10 Juni. Nah, kita lihat. Nah, di sini akan muncul semua laporan dana masuknya dari tanggal 4 Juni sampai 10 Juni. Nah, di sini ada tombol print PDF di mana kita bisa mendownload laporan dana masuk ini gitu. Kita klik print PDF, maka sistem akan secara otomatis melakukan pendownloadan nih. Ini adalah proses pendownloadannya. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah laporan dana masuk yang tadi kita download. Nama ayah ibu Alicia, jumlahnya jadi totalnya 450.000. Nah, kita bisa kembali lagi dan tampilan awal. Nah, kita juga bisa melakukan search misalkan kita search ibu ya. Ibu. Nah, ini akan muncul. Jadi kalau misal datanya udah banyak banget dan kita kesulitan untuk memfilter atau mencari, atau kita ingin melihat tanggal berapa atau siapa yang mengirimkannya, kita bisa langsung melakukan search di sini. Nah, baik, cukup segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan. Kita akan lanjut ke demo aplikasi. Oh iya, teman-teman, untuk mengaksesnya karena gini kita pakai localhost, jadi ya pertama-tama kita buka XM Control Panel, dan yang selanjutnya kita nyalain MySQL karena buat ngakses data yang ada di localhost MySQL. Nah, setelah itu kita tulis localhost karena di sini saya di folder UAS RPL dan bahkan muncul indeks apa saja sih yang ada di UAS RPL. Kita klik ini, keuanganku. Setelah klik keuanganku, di sini kita login karena di sini masih dari yang default. Ininya admin, passwordnya admin, ID-nya admin, passwordnya admin. Remember me itu mau diingat apa enggak? Oke, kita masuk gitu. Nah, begini teman-teman, karena di sini saya ke bagian menjelaskan catatan, langsung kita loncat saja ya. Dan begini ya kurang lebih tampilannya. Kita bisa lihat-lihat dulu lah, room tour dulu. Tuh, kategori pengeluaran, dana masuk, pengeluaran, catatan. Nah, ada catatan ya teman-teman. Oke, mari kita mulai di bagian catatan. Nah, karena kita udah masuk di materi di bagian catatan, kita mulai aja gitu. Caranya jadi aku jelasin dulu ini, maksudnya bagian catatan tuh kayak untuk mencatat keuangan kalian atau keinginan kalian atau pengeluaran gitu loh, kita catat di sini. Nah, di sini udah ada ditulis tadi sama aku sebelumnya nih, kayak misalnya beli motor dengan harga 14 juta dengan pengumpulan modal 1 tahun minimal 1,5 juta bismillah gitu loh. Nah, kita bisa tambah lagi juga, kita pertama-tama kita pencet ini tambah, terus udah isi catatan gitu. Astagfirullah, misalnya aku beli bakso cilok 5.000 Mang Ujang. Nah, gitu teman-teman. Save changes. Nah, kan muncul. Nah, kalian misalnya mau tadi kayaknya bukan Mang Ujang deh, kayaknya Mang Rizky. Bisa diedit nih, teman-teman. Nah, ternyata bukan Mang Ujang. Ya. Ternyata Mang Rizky. Nah, bisa diedit Mang Rizky gitu. Save. Kayaknya ini aku udah aku udah inget deh, aku kemarin beli bakso, ya udah kita hapus aja gitu loh. Nah, begitu kan hapus kan teman-teman. Jadi ini tuh di sini kan ada kayak 10 entry atau 25, 50, 100 kan. Maksudnya 10 entry itu entry di sininya loh. Ini kan ada sekarang 1, kan kalau nambah 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Misalnya aku buat aja nih, aku buat ini 2, aku buat lagi
3. Aku buat sampai 11 nih. Buat kasih tahu. 4. Capek ah. Ya udah pokoknya gitu ya teman-teman. Ini sampai 10, 25, 100. Jadi misalnya kalau yang di sini catatannya ada 1000, kalian terserah mau nampilinnya 10, 25, 50 atau 100, misalnya 10 ya udah terus lanjut sampai ke 1000 kali. Ya udah sih dari aku mah gitu aja ya. Makasih buat teman-teman. Ntar dilanjut sama teman aku selanjutnya. Oke, Assalamualaikum. Oke, baik, kita langsung ke demo kategori pengeluaran. Nah, di sini ada nomor, nama kategorinya, dan opsinya bisa kalian edit sama hapus. Nah, di sini bisa searching, misalnya makan nih. Nah, yang kalian cari bisa langsung muncul gitu. Nah, di sini misalnya kalian akan menambahkan kategori misalnya kuota ya. Kuota. Nah, kategori ini akan menyambungkan ke pengeluaran gitu sebagai pengelompokan. Nah, misalnya kalian di sini ada opsi edit dan hapus. Misalnya kalian edit ya, print, jadi print aja ya. Nah, bisa kalian di sini berubah gitu. Kalau bisa kalian hapus bisa. Misalnya hapus gitu. Kuota. Nah, sudah terhapus. Kita tambahkan lagi. Kuota. Save. Nah, kita langsung ke pengeluaran. Nah, di sini ada data pengeluaran, ada pembayaran, kategori, jumlah, dan tanggal, dan ini opsi seperti kategori yang tadi bisa hapus dan edit. Misal kita akan menambahkan pengeluaran misalnya kuota ya, namanya kuota misalnya eksis ya, 2 GB, jumlahnya 25.000 misal. Kita save. Nah, di sini sudah muncul. Jika kalian ingin melihat laporannya, nah di sini ada laporan pengeluaran. Kita klik. Nah, kalian tentukan tanggal awalnya, misal tanggal 1 Juni ya, sampai tanggal akhirnya misal tanggal 11 Juni. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, kita muncul laporan dana pengeluarannya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu, dengan jumlah sekian. Nah, laporan ini nih bisa kalian download dalam bentuk PDF. Nah, di sini kalian download gitu. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada ya. Kita lihat. Nah, berarti benar laporan dana pengeluaran tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Pembayarannya apa, kategorinya apa, jumlahnya berapa. Kita sudah selesai dalam mendownload PDF-nya ya. Nah, jika sudah melihat laporan, kalian kembali lagi. Nah, ini demo kategori pengeluaran dan pengeluarannya. Sekian, terima kasih.